Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di episode kedua podcast KPU Inhil, Bidik, Bincang Demokrasi dan Informasi Kepemiluan. Podcast ini bertujuan untuk memberikan informasi kepemiluan, berbagi pengetahuan, serta mendekatkan KPU dengan masyarakat. Apa kabar teman pemilih? Saya Adelia Dwinta Pratiwi. Saya akan hadir menemani ruang dengar Anda di tema yang tidak kalah menarik dari episode sebelumnya, yaitu mekanisme kerja serta hubungan kelembagaan antara KPU dan Bawaslu. Untuk membahas hal ini, Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat istimewa, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir. Beliau adalah Bapak Rustam SH. Assalamualaikum Bapak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah Pak ya, sehat ya Pak. Sehat. Untuk mengawali diskusi kita pada siang hari ini, boleh nggak sih Pak kita perkenalan dulu background Bapak sebelum menjadi komisioner di Bawaslu? Boleh. Oke, baik Pak. Bisa dijelaskan secara singkat Pak? Baik. Eh, Pertama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat KPU karena sudah ada podcast yang namanya Bidik ya. Iya Pak. Bidik karena podcast ini juga sangat penting untuk menyebarluaskan informasi baik itu penyelenggara dan kepemiluan kepada masyarakat. Nah, saya ini sebenarnya dulu juga asalnya dari KPU. Oh, Jadi, teman-teman KPU, apalagi yang senior-senior ini banyak kenal sama saya juga. Jadi sekitar setelah selesai menjadi mahasiswa, pada tahun 2017 akhir itu, menuju ke 2018, itu di 2018 akhir ada perekrutan yang namanya, apa namanya, relawan demokrasi. Nah, relawan demokrasi direkrut pada akhir 2018, kemudian sampai dengan awal 2019 saya mengikuti, artinya kan saya juga embrionya ini asalnya juga dari KPU, dari penyelenggara yang selalu mensosialisasikan terkait pemilu kepada masyarakat. Nah, kemudian, setelah itu saya juga ikut menjadi staf Bawaslu dari 2019 sampai dengan 2023. Nah, 2023 saya ikut seleksi, alhamdulillah, terpilih menjadi pimpinan Bawaslu dan diminta untuk menjadi, ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, kalau latar belakang organisasi misalnya ya, latar belakang organisasi saya ya biasa kalau di kampus itu aktif di dunia kemahasiswaan seperti BEM, DPM, kemudian senat mahasiswa, kemudian organisasi eksternal kampus, gitu. berarti sebelum di Bawaslu itu ada bibit lah Pak ya Ya, di KPU. ya dari KPU. Alhamdulillah. Heeh, Oke, baik Pak. Tadi kan udah pengenalan nih. iya. Sekarang kita akan kupas sedikit tentang tema kita tadi. Ini masyarakat awam masih banyak nih Pak belum mengetahui titik pisah antara KPU dan Bawaslu Mmm. Pak. Bisa nggak Pak dijelaskan sedikit antara titik pisah kerja KPU dan Bawaslu? Jadi begini, di Undang-Undang 7 2017 itu kan Undang-Undang Pemilu. Di pasal 1 poin 7 itu dijelaskan, KPU itu adalah penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan pemilu secara tetap dan nasional. Nah, seperti itu. Kemudian, apa itu penyelenggara pemilu? Penyelenggara pemilu itu kan terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, tentu masing-masing ini punya tugas dan kewenangan masing-masing. Walaupun rumpunnya sebenarnya ini adalah rumpun penyelenggara semua. Nah, sebenarnya pertanyaan dari Mbak, di mana titik pisahnya? Sebenarnya nggak boleh berpisah mereka. Satu kesatuan Pak Ya, ya. satu kesatuan. Karena undang-undangnya itu satu. Nah, tetapi di dalam pekerjaan tentu mereka berbeda tentang kewenangan dan kewajiban. Nah, kalau lebih spesifik kan orang banyak nih tak kenal.
yang mana sih kayak KPU, yang mana Bawaslu. Kalau masyarakat di daerah atau apalagi di pelosok-pelosok itu kan sering menilai orang lebih banyak sebenarnya mengenalnya lebih KPU. Karena yang lebih banyak bersosialisasi terhadap pemilih itu kan lebih banyak KPU. Kalau kami di Bawaslu itu kan lebih banyak terhadap partisipasi masyarakat terhadap pengawasan. Nah, jadi antara KPU sama Bawaslu itu sebenarnya tidak memiliki titik pisah, cuman dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia ini mereka kolaboratif bersama untuk mensukseskan pemilu. Berarti antara KPU dan Bawaslu serta DKPP ini berkesinambungan ya Pak ya? Ya. Itu bisa dijelaskan nggak Pak, prakteknya seperti apa antara tiga itu? Oke, jadi tadi secara dasar hukumnya sudah kita jelaskan, kemudian praktik kerjanya. Nah, praktik kerjanya ini, KPU ini kan, kalau kita melihat dari aturan, dialah yang menyelenggarakan segala bentuk proses tahapan pemilih atau pemilihan umum itu. Nah, KPU baik itu dari KPU RI, KPU provinsi sampai dengan yang terendah yang di bawah ini kan namanya apa? KPPS ya. Sampai dengan KPPS. Nah, jumlahnya kan tentu beragam di setiap wilayah. Nah, tetapi dalam penyelenggaraan tentu tahapan-tahapan ini harus diawasi yang namanya Bawaslu. Kenapa harus diawasi? Agar penyelenggaraan ini berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Seperti itu. Karena jangan sampai ada hak masyarakat yang dirugikan atau hak pemilih yang dirugikan, apalagi peserta pemilu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ditanyakan tiga lembaga ini, kalau misalnya DKPP ini kan tentu Bawaslu, KPU ini kan bukan makhluk yang sempurna. Ini manusia semua ini. Tentu di dalam praktiknya tentu bisa terjadi kealpaan, kesalahan atau sebagainya. Nah, itu bisa dilaporkan ke Dewan Pengawas itu. Artinya kan Dewan mengenai kode etik penyelenggara ini bisa kembali diproses atau disidangkan. Seperti itu. Karena Bawaslu itu mengawasi KPU ya Pak ya. Apakah selama ini hubungan KPU dan Bawaslu itu harmonis atau ada perdebatan gitu Pak? Bisa diceritain atau gimana? Baik. Jadi mengenai hubungan mitra pekerjaan ini antara KPU sama Bawaslu itu kan apakah tadi pertanyaannya selalu harmonis, apakah di perjalanan dalam proses tahapan ini mengalami perdebatan atau perbedaan pendapat. Nah, itu tentu terjadi, tapi ini dinamis. Artinya KPU ketika misalnya melakukan pekerjaan seringkali kan terkadang ada hal-hal yang terlupa dan sebagainya. Nah, makanya fungsi Bawaslu itu salah satunya kan di undang-undang itu, di pasal 101 itu, melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran pemilu, kemudian sengketa proses. Nah, begitu. Nah, maka banyak nih surat yang masuk ke KPU dari Bawaslu. Apa itu suratnya? Suratnya bentuk pencegahan. Jadi setiap tahapan itu yang dilakukan oleh KPU, maka yang awal masuk itu adalah surat dari KPU, adalah surat pencegahan. Nah, lepas itu baru kita berkoordinasi ketika ada hal-hal yang harus kita bicarakan agar nanti ke depannya kan tidak merugikan peserta pemilu dan pemilih. Seperti itu. Nah, apakah perjalanannya terus ini harmonis? Tentu terkadang ini terkadang ada selisih pendapat. Karena sebenarnya begini, yang sedang kita mau tegakkan ini sebenarnya aturan KPU juga. Nah, begitu. Nah, baik itu dari PKPU-nya sampai dengan yang di bawah itu. Terkadang kan ada multitafsir di lapangan. Akhirnya siapa yang bingung? Peserta. Partai politik bingung, calon bingung dan sebagainya. Apalagi terkait masalah-masalah kampanye. Nah, ini yang harus kita luruskan bersama. Nah, kalau misalnya KPU kami panggil nih, taruhlah misalnya terjadi sidang sengketa, yang termohonnya itu adalah KPU misalnya, ya itu biasa saja sebenarnya, karena KPU harus menjelaskan kenapa mekanisme ini seperti itu misalnya. Seperti itu gunanya agar terjadinya pencegahan Pak ya? Ya, pencegahan awalnya.
Kemarin nih kan Pak, pemilihan ataupun pemilu kemarin kan lagi padat-padatnya ini kan Pak. Itu KPU apakah selalu berkoordinasi dengan Bawaslu? Dan jika terjadi deadlock atau beda tafsir itu gimana Pak? Langsung saya jawab ya. Baik, misalnya nih terjadi beda tafsir atau beda pemahaman di lapangan. Karena itu yang saya sampaikan, jangan sampai yang merasa rugi atau yang dirugikan ini adalah peserta. Siapa itu peserta? Partai politik, calon dan sebagainya. Siapa itu pemilih? Masyarakat yang mempunyai hak pilih. Nah, kemudian seandainya terjadi deadlock atau beda tafsir di lapangan. Nah, tentu yang pertama itu koordinasi dua lembaga ini harus jalan untuk menyatukan persepsi. Nah, apalagi mengenai misalnya bahan kampanye. Sering itu kan ada bahasa di PKPU itu dan lain-lainnya. Lain-lainnya kemana ini perginya? Nah, lain-lainnya ini jangan sampai juga di lapangan ini peserta pemilu atau partai politik dan calon ini membuat tafsirnya juga masing-masing. Misalnya alat peraga yang diperbolehkan untuk dibawa itu seperti misalnya jilbab atau yang sudah diatur ketentuannya, tetapi yang dibawanya yang lain lagi. Sembako Di luar dari itu Pak ya? Karena sering ada timbul bahasa yang lain-lain. Iya, gitu, iya. ya. Jadi kalau terjadi hal seperti itu, maka KPU dan Bawaslu itu langsung berkoordinasi. Pengalaman kami di pemilu dan pemilihan kemarin di 2024, karena betul yang katakan Mbak tadi, pemilu dan pemilihan kemarin dilaksanakan dengan tahun yang sama. Artinya 1 tahun penuh ini seperti tidak ada jeda kita untuk istirahat. Ya kan, apalagi KPU, kami paham betul 24 jam Pak. melaksanakan teknis di lapangan, pasti itu sangat kelelahan dan kecapean. Tetapi itu kan tidak menurunkan semangat kita untuk menyelenggarakan pemilu yang terbaik kita berikan kepada masyarakat. Nah, misalnya nih terjadi kebuntuan misalnya terhadap yang seperti tadi itu, maka kami kan berkoordinasi lagi ke lebih atas. Apa itu? Berkoordinasi yang setingkat di atasnya. Artinya kan di atasnya ada lagi KPU provinsi, ada lagi Bawaslu provinsi, atau perlu ke RI misalnya. Kalau memang karena lahirnya aturan itu kan dari RI dulu. PKPU, mungkin PKPU-nya yang dibentuk oleh KPU Kabupaten ini. Jadi kalau KPU ini yang membuat sendiri PKPU kan tidak mungkin mereka tidak menjelaskan secara jelas. Tentu mungkin dari segi BIMTEK kita yang harus lebih disamakan lagi persepsinya ke depan seperti itu. Ini Pak, salah satu wewenang Bawaslu kan adalah memberikan saran perbaikan ya Pak ya. Sejauh mana KPU Inhil merespon hal tersebut Pak? Baik, selama ini ketika misalnya ada saran perbaikan atau surat saran perbaikan dari baik itu di tingkat bawah maupun di tingkat kabupaten, KPU sangat kooperatif, artinya cepat direspon. Salah satu contoh misalnya kemarin kampanye di pemilihan, ada salah satu ad hoc kita di bawah di jajaran KPPS atau yang di tingkat desa itu ikut berkampanye di wilayah wilayah Gaul kalau nggak salah itu. Nah, ini kami sampaikan kepada KPU untuk dilakukan saran perbaikan sebelum SK diterbitkan. Itu KPU langsung cepat merespon dan menindaklanjuti. Artinya jajarannya langsung diganti di mana yang tidak netral itu. Begitu juga saran-saran perbaikan yang lainnya seperti masalah data pemilih dan sebagainya. Artinya KPU selama ini koordinasi kami sangat baik untuk masalah mengenai saran perbaikan tersebut. Berarti lumayan cepat lah Pak ya sejauh ini. Sebagaimana kita tahu bersama nih Pak ya, wilayah Inhil itu kan banyak perairan Pak ya, dan juga wilayahnya itu cukup sulit untuk dimasuki kayak gitu Pak. Contohnya pada saat distribusi logistik atau coklit itu Pak. Bagaimana sinergi KPU dan Bawaslu menghadapi itu semua Pak di lapangan? Apakah PPK dan Pawascam juga sama seperti bapak-bapak di kabupaten ini sinerginya Pak? Bisa dijelaskan? Baik, betul yang disampaikan tadi oleh
bahwa Inhil ini pertama terdiri dari 20 kecamatan. Ada 236 desa kelurahan. Betul. Nah, separuh dari kecamatan ini, hampir bisa katakan separuh itu berada wilayah perairan. Perairan ini bukan wilayah artinya di setiap pulau-pulau saja, tapi masuk lagi ke pelosoknya. Artinya kan ada beberapa hal memang sulit untuk diakses, tetapi PPS-nya ada di sana. Iya. Nah, tentu kan Bawaslu harus memastikan ini, bahwa hak pemilih nanti pada hari pelaksanaan itu bisa diselenggarakan dengan baik. Nah, itu tuh poinnya. Nah, tentu di saat pendistribusian logistik tadi, kami ketika logistik itu sudah mulai diberangkatkan dari kabupaten menuju kecamatan, kami langsung bersama Panwascam. Nanti sampai di kecamatan, nanti itu dibersamai lagi oleh pengawas desa kelurahan. Artinya pengawas desa kelurahan PTPS kami memastikan lagi bahwa nanti sampai di setiap desa kelurahan ini, di setiap TPS ini, logistiknya sampai dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Kan itu. Tetapi walaupun misalnya di lapangan terjadi lagi nih, misalnya suara ini seharusnya berada di wilayah ini, kenapa kertas pencoblosannya ini kan kadang tertukar. Tapi itu kan koordinasinya dibutuhkan sangat masif kan. KPU sama Bawaslu bukan hanya mereka berdua yang melakukan pekerjaan ini, tetapi dibantu juga oleh aparat keamanan, kepolisian, TNI, dan tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah, kecamatan sampai dengan desa seperti itu. Berarti cukup kompak lah Pak ya, antara KPU, Bawaslu maupun PPK dan Panwascam Pak ya. Karena bisa dikatakan pemilu sama pemilihan yang dilaksanakan di Inhil, saya rasa kemudian dari laporan pengawas kami di lapangan itu tidak ada satu TPS pun tidak melaksanakan pemilihan. Rata-rata itu sudah tersalurkan semua hak pilih masyarakat begitu. Ini menjelang hari H nih Pak, biasanya tensi-tensi kita pada naik nih. Udah kecapean kayaknya Pak ya. Gimana caranya itu kita menjaga netralitas antara KPU dan Bawaslu itu Pak, agar tidak ada terutama menghadapi godaan intervensi dari luar nih Pak. Gimana Pak? Ya, salah satu pertama tentu betul ketika menjelang hari H, apalagi di masa tenang. Di masa tenang ini kan banyak yang ingin curi-curi star lagi. Ketika misalnya alat peraganya sudah diturunkan oleh pengawas, tetapi masih ada di lapangan berserakan ini. Tentu kan kami berkoordinasi lagi dengan KPU wilayah titik-titiknya ini kan, mana yang boleh dan mana tidak boleh, dan harus ditertibkan. Nah, salah satu caranya yaitu terus menjaga sinergisitas antara pemerintah daerah, kemudian kepolisian, TNI, kemudian stakeholder yang lain sama-sama menjaga kedamaian pemilu itu saja. Kalau misalkan nih ada godaan intervensi dari peserta pemilu Pak, gimana Pak? Itu cara menjaga ya. Nah, itu kan kembali lagi kepada penyelenggara. Nah, integritas itu kan harus dijaga. Kita sebagai lembaga, baik itu KPU sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu sebagai pengawas, ini kan tentu betul dikatakan Mbak ini, semakin menjelang hari H tentu kan banyak telepon masuk, nomor nggak jelas masuk, semuanya masuk, tetapi kita kan harus pilih juga yang mana kira-kiranya yang harus langkah-langkah kita ambil. Tentu kan menjaga netralitas itu yang lebih penting. Nah, begitu. Jadi teman pemilih antara KPU dan Bawaslu itu harus menjaga netralitas dari godaan intervensi manapun ya. Betul Pak? Ya. Terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk masyarakat Inhil agar percaya bahwa Bawaslu dan KPU sedang bekerja keras menjaga suara mereka? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, tentu proses pemilihan dan pemilu baik itu dan pemilihan itu tentu proses yang bukan gampang. Tetapi bagi kami penyelenggara, proses ini harus tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh baik itu KPU RI dan Bawaslu.
Nah, untuk, memberikan ini kepada masyarakat, tetap selalu percayakan proses ini kepada penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu, baik itu KPU, dan jajaran kita yang sampai dengan di bawah. Karena, eee, ini sudah bekerja sangat maksimal. Kalaupun ada misalnya, penyelenggara yang tidak netral, itu Bawaslu selalu siap 24 jam untuk menerima laporan dan informasi. Tentu kami kalau misalnya ini informasi awal akan kami telusuri, tapi kalau sifatnya laporan akan segera kami tindak lanjuti dengan terpenuhi syarat formil dan materialnya, gitu. Berarti, khususnya untuk masyarakat Mhm. Inhil, itu harus percaya Pak ya, Iya, antara heeh, KPU dan Bawaslu itu iya, memang bekerja keras untuk menjaga suara heeh, mereka iya, atau suara masyarakat Inhil. iya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, dan atas waktu dan transparansi yang telah diberikan. Semoga sinergi antara KPU dan Bawaslu Inhil terus menjadi contoh teladan bagi integritas kita semua. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman pemilih yang setia menonton Bidik. Terima kasih kepada Pak Rustam yang telah hadir di podcast KPU Unhil. Dan juga terima kasih kepada teman pemilih yang setia menonton podcast ini. Ingat, KPU dan Bawaslu adalah penyelenggara, tetapi Anda adalah pengawas sejati. Mari sama-sama kita ciptakan pengawas partisipatif. Jangan lupa terus ikuti kanal media sosial KPU Inhil. Saya Adelia Dwi Pratiwi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.